Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan juga dipanjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, nampaknya polemik nasab silsilah Ba'alawi ini semakin hari semakin memanas saja, tanpa ada sebuah jalan keluar ataupun ada sebuah titik terang dari adanya polemik ini. Dari catatan-catatan silsilah yang sezaman ataupun mendekati sezaman dengan Ubaidillah ini masih belum bisa didatangkan, sehingga kajian Kiai Haji Imaduddin sampai sekarang pun masih dalam kondisi belum bisa dibantah secara pasti. Begitu pula kita mau mengatakan para habaib dari kalangan Ba'alawi ini memang secara pasti bukan dzurriyyah Nabi pun kita juga gak enak. Sehingga polemik ini semakin hari semakin memanas saja, karena ini terkait dengan dukungan dari kedua belah pihak. Tentu sebetulnya kita tidak ingin umat Islam ini akan berada dalam sebuah kondisi polemik yang tidak pernah ada solusi. Tentu kita semua mengharap adanya solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ada sebuah tawaran dalam bentuk saran, dan ini mungkin bisa dijadikan sebuah solusi, walaupun ini solusi sementara. Ya paling tidak untuk meredam kedua belah pihak lah. Kedua belah pihak. Ini catatan dari hal ini dikutip oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Khudori Yusuf LC, Ketua Umum MUI Kabupaten Serang, Rois Suriah PCNU Kabupaten Serang, Banten. Ini kita langsung masuk ke tulisannya. Al-Fakir sudah mengikuti polemik nasab Bani Alawi di medsos dan membaca tulisan Pak Kiai Haji Imaduddin Utsman dan beberapa ulama lainnya seperti Kiai Haji Nur Ihya yang menyatakan nasab Bani Alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terputus di seluruh dunia. Berdasarkan penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwa Ubaidillah sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab pada abad keempat, 5, 6, 7, dan 8. Nama Ubaidillah sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Isa baru disebut oleh Imam Abu Bakar Asy-Syakran yang wafat pada tahun 85, tahun 890, tahun 895 Hijriah dalam kitab Al-Burqatul Musiqah halaman 150 dengan ibarat. Dan demikian ia di sini bernama Ubaidillah, Ubaid yang dikenal penduduk Hadramaut, dan ditulis dalam kitab-kitab mereka dan berkesinambungan dalam silsilah nasab mereka, dan penisbatan mereka adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Keterangan Al-Burqatul Musiqah 150. Makalah yang ditulis Kiai Haji Imaduddin Utsman setidaknya mendapatkan 3 bantahan yang masing-masing ditulis oleh Habib Ja'far As-Segaf, Habib Hanif Al-Attas, dan Ismail Al-Ashkhali. Namun setelah menelaah 3 bantahan tersebut, Al-Fakir menyimpulkan bahwa tetap tidak ada referensi sezaman yang menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah, ayah dari keturunan Alwi, disebut Ba'alawi, puncak klan hampir seluruh Habib di Indonesia. Menurut Al-Fakir, untuk menyudahi polemik nasab Ba'alawi, ingat bahwa Ba'alawi bukan Alawiyin, menahan diri kepada pihak manapun yang merasa nasabnya tersambung dengan Ubaidillah untuk tidak menyebut-nyebut sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW di khalayak umum, mempublikasikan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dan melarang orang lain menyebut-nyebut sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi cukup dalam catatan nasab keluarga saja bahwa Ubaidillah sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, sebagaimana Nabi Muhammad SAW melarang menyebut-nyebut datuk-datuknya setelah Adnan. Rasulullah bersabda,
idza balagha nasabi ila adnan famsiku thumma qara'ah wa adan wa thamuda wa ashabar rasy wa qurunan baina dzalika katsira. Rasulullah SAW, berhentilah ketika kalian sampai pada Adnan, ketika melusuri garis keturunanku, dan kemudian membaca ayat berikut ini. Dan kami telah binasakan juga kaum Ad, kaum Samud, penduduk Ar-Rash, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Kemudian mereka bersabda, tiada yang mengetahui hal ini kecuali Allah. Ini penyelesaian ataupun solusi yang beliau tawarkan. Dalil atas pelarangan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam beberapa riwayat adalah tidak jelasnya garis keturunan Rasulullah SAW setelah Adnan hingga hadrah Nabi Ibrahim alaihissalam dan hadrah Nabi Adam, dan adanya perdebatan pendapat di antara para ahli nasab. Karena itu alasan mengapa Rasulullah SAW melarang menyebut nama datuk-datuknya setelah Adnan dalam kurung kaum Ad adalah karena tidak jelas garis keturunan dan ingin mengantisipasi perbedaan pendapat di antara para ahli nasab dan sejarawan dalam masalah ini. Walau Nabi Muhammad SAW melarang menyebutkan nasab beliau di atas Adnan, namun beliau merupakan keturunan Nabi Adam yang mengalir melalui jalur Nabi Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail. Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, beliau bersabda, Innallaha astafa kinayatan min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafa min Bani Hashim. Allah Ta'ala memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah dan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy dan memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Hadis rawahu Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda sebagai berikut ini, aku diutus dari keturunan Bani Adam yang terbaik pada setiap keturunannya, hingga sampai pada kurun di mana aku dilahirkan. Hadis rawahu Bukhari. Kesimpulannya, menurut Al-Fakir, polemik nasab Ba'alawi akan berakhir jika fakta bahwa genealogi Ba'alawi ditemukan yang sampai tidak dicatat selama kurang lebih 500 tahun atau berhenti dari pihak yang nasabnya tersambung pada Ubaidillah untuk tidak menyebut sebagai keturunan Rasulullah SAW sebelum ada data yang otentik sebagai bantahan terhadap makalah Ki Haji Maduddin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini memang cukup menarik teman-teman, bahwa selama ini mereka kan selalu menganggap dirinya sebagai cucu dan keturunan Rasulullah yang tersambung kepada Rasulullah. Tetapi sampai ini pun juga masih secara tulisan, secara silsilah, catatan-catatan silsilah, mereka tidak bisa membuktikan ketersambungan tersebut. Begitu juga melihat fakta dan kenyataannya para habaib, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia, kita pun juga canggung untuk mengatakan bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Jadi ini solusi sementara untuk tidak terlalu mengangkat-angkat keturunan Nabi, keturunan Rasul. Toh kita akan kembali lagi pada amaliyah kita masing-masing, kembali pada prestasi kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai orang-orang yang takwa, orang-orang yang memang mempunyai kualitas di dalam beramal, di dalam berilmu. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.